dari barang-barang yang akan kita input. Jadi apakah itu aset? Nah, jadi apakah aset itu kontrak yang kita input ini biasanya apakah menjadi aset nanti atau cuman sebagai jasa yang tidak menghasilkan aset? Nah, jadi perlu diperhatikan lagi bagi PPK yang nanti mau bikin paket, bisa kontraknya itu agar tidak maksudnya itu gimana ya, nggak salah akun deh. Nggak salah akun, misalkan pembeliannya itu adalah peralatan dan mesin, ternyata di dalam paket yang mau di-input BAST-nya itu ternyata ada barang-barang persediaan. Nah, itu beda akun dan nggak bisa di-input di sini nantinya. Jadi bisa untuk pengajuan paket nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman di BMN. Apakah barang-barang itu akunnya sesuai? Maaf ya gugup saya. Jadi kita mulai untuk mencatatnya. Biasanya itu kan penginputan BAST ini berdasarkan dengan nomor kontrak yang kami daftarkan ke KPPN. Bisa dicari di sini. Terus cari data kontraknya. Iya, nggak bisa direkam. Harus daftar kontrak dulu dan sudah diterima oleh KPPN. Nah, untuk pendaftaran kontrak sendiri biasanya itu sebelum pendaftaran kontrak ke KPPN itu harus divalidasi juga oleh PPK-nya. Jadi karena kami kalau ada yang mendaftar kontrak, kami hubungi masing-masing PPK-nya untuk memvalidasi pendaftaran kontraknya. Itu pasti insya Allah sudah terdaftar lah. Kalau ini contohnya ini adalah pengada. Nah, inilah mohon maaf, Sakti ini kerda batasan atas antara fakultas. Jadi ini semua fakultas bisa kelihatan. Dan mohon dicermati aja mana-mana yang punyanya fakultasnya masing-masing. Karena ini takutnya nanti ada yang salah input atau salah klik nanti punya teman fakultas yang lain. Kalau dipakai bersama-sama nggak apa-apa, ada apa-apa, Enggi. Asal user yang berbeda, Enggi. Nah, untuk sementara kan teman-teman di fakultas belum dapat user operatornya nih, jadi ngelihat dulu belum bisa mencoba di fakultasnya nanti. Kita coba contohnya dulu ini yang ada di saya ada pengadaan peralatan kantor di ULM. NK. NK-nya 54. Ini dulu mana ininya Kak? Ya. Sini Pian. 130. Bisa dicari di sini nomor kontraknya atau kategorinya. Misalkan kita cari nomor kontraknya itu, ini nomor kontraknya 54. Sini mau tekan kan sini. Belum mau tekan. Oh ya. Nah, sesuai dengan nomor kontrak yang mau di-input BAST-nya, kita klik pilih. Kemudian karena ini cuma satu tahap pengadaan langsung kan, biasanya kalau kayak yang outsourcing itu kan 12 tahap, Pak. Nah, itu ada 12 juga nanti pilihannya. Jadi misalkan bulan pertama pilih yang terbit pertama, nanti contoh dong. Anggap contoh yang lain. Cari kontrak. Jangan cari kontrak. Cari kontrak misalkan outsourcing deh. Jasa keamanan kamu. Nah, kalau yang untuk outsourcing juga itu harus di-input BAST-nya. Nanti ada beberapa termin, misalkan di bulan Januari itu termin pertama, silahkan diklik term yang pertamanya. Seperti ini. Nih, ini contoh aja kilas balik. Iya. Jadi, pun. Nggih. Nggih.
karena di bulan 12 akhirnya. Nah, ini kita contoh yang langsung aja, Ding, yang langsung kita hendak info. Keluar. Cari kontraknya. Jangan yang ini, yang langsung pengadaan. Ini kita contohnya yang langsung ada barangnya. 54. Kalau ada yang kada paham bisa aja langsung bertanya lah. Mohon maaf ini dadakan narasumbernya. Ini Pak lagi proses ini hari ini. Kalau misalkan mau boleh minjam user punya BO-nya Pak. Soalnya BO-nya juga punya masing-masing. Terus untuk dupnya sebelum kirim ke PPK. Jadi usernya ini Pak Aik, BO juga punya Pak Aik, di fakultas juga punya. Jadi kita masih mencari alurnya Pak Aik, siapa yang kemarin itu mau menginputkan ya Pak lah, tinggi. Lewat PPK. Kalau di gini Pak, jadi user itu kan ada tingkatannya, ada approver. Approver itu tingkatnya KPA sama PPSPM. Kalau validator itu tingkatnya PPK. Jadi PPK itu mah validasi. Nah, yang untuk menginput ini adalah tingkatnya operator. Jadi operator PPK sama operator apa yang menginput itu beda. Jadi di usernya PPK itu nggak ada untuk menginput ini Pak. Enggih. Maksudnya yang inputnya Kak, Pak? Enggih. Maaf. Misalkan.
Oke. Sebenarnya belum mencoba jual. Cuman mungkin kalau misalkan mau diinput sebelum, jadi nanti tanggal BAST-nya itu disesuaikan dengan berkas yang dikasih ke yang ditandatangani maksudnya itu. Misalkan tanggal 25 udah tahu nih barangnya apa aja, boleh aja diinput dulu, Pak. Cuman tanggal BAST-nya itu nanti sesuaikan dengan berkasnya yang ditandatanganinya BAST-nya. Mungkin kalau ini jaga-jaga misalkan banyak pekerjaan yang lain yang mencicil dulu bisa, Pak. Jadi kami lanjutkan, ini contohnya ini adalah pengadaan peralatan kantor di WLM. Kita pilih. Ini karena terminnya langsung, jadi satu aja di sini pilihannya, klik pilih. Yang itu tuh data tadi tuh mengikuti di mana? Nah, data itu didapat waktu pendaftaran kontrak, kami inputnya. Di awal data kontrak dulu. Yang data kontrak itu kami yang inputnya. Jadi 12 misalkan ada 5 termin, 12 termin itu atau 1 termin udah kami inputkan deh awal rumahannya. Ini tinggal mengisinya lagi. Nah, nomor BAST-nya itu disesuaikan dengan berkas. Misalkan nih 12 yang kayak outsourcing kan 12 tiap bulan kan. Nah, input sesuai dengan berkas yang ada. Insya Allah. Insya Allah jika Allah. Ini bahaya. Tanggalnya tanggal 7 Februari. Ini Pak masih proses pendaftaran di KPPN, soalnya itu harus tanda tangan Pak Rektor. Sudah. Ini di punya Bapak di akunnya Bapak PPK. Nggak bisa Pak, itu kalau operator ini operator. Boleh minjam punya anu Pak Ay, BO Kakak Putri. BO masing-masing fakultasnya bisa. Lanjut. Jadi ini kan pengadaan peralatan dan apa sih ini? Peralatan kantor. Akunnya apa, Kak? 53211. Jadi 53211. Nah, jadi kalau akun 53211 berarti ini dikategorikan sebagai aset ya. Nah, kalau misalkan inya pakai akun belanja bahan, mohon dikoreksilah kawanan BMN kalau salah ini. Misalkan dia akun belanja bahan berarti dia pakai kliknya jasa non aset. Bank garansi ini mungkin untuk akhir tahun, Pak. PTJM. Akhir tahun yang ada bank garansinya. Jadi karena ini akunnya 53, jadi kategorinya adalah aset atau jasa dikapitalisasi. Nah, progresnya ini 100%. Ini untuk progresnya kadang kami kada tahu juga, jadi di masing-masing yang input. 100%, oke, rincian. Nah, keluar dulu noh. Misalkan inya pakai akun 52, dia berarti dikliknya di jasa, klik jasa. Nah, yang rincian barangnya itu kada bisa diklik Pak Ai. Berarti akunnya yang 53 itu yang klik aset ya. Nah, klik rincian barangnya. Nah, di sini ada menu rekam, jadi tiap barang itu harus direkam. Rekamnya satu-satu. Cari barangnya dulu. Ini untuk mencari barangnya.
Lain-lain. Ini ada tulisan isi barang apa? Di sini. Nah, di sini ada juga pilihannya. Bentar, Ding. Keluar dulu. Bentar. Nah, di sini ada pilihannya, kategorinya kan ada aset atau persediaan. Nah, ini kami belum tahu juga Bang, lagi lah. Kemungkinan misalkan akun 53 ini klik kategori barangnya aset. Kalau misalkan akunnya 528 itu persediaan. Jadi kita yang kode barang ini kalau sudah disimpan, Pak, kalau sudah terinput yang klik rekamnya ini, yang klik rekamnya di bawah ini. Yang mana? Kalau nah, kita contoh klik input barangnya. Nama barang aja dulu. Boleh dipilihnya itu senyamannya, bisa kode barang atau nama barang, karena kita kadang-kadang tahu nomor kode barangnya, jadi kita pilih nama barangnya. Ini dispenser air. Nah, itu yang kami juga. Dispenser aja, Bang. Dispenser aja Bang, ya, dispenser. Ada muncul. Nah, kita klik dispenser, pilih. Kayak jumlahnya ini, jumlah satuannya lah, ini 2. Sesuai dengan di BAST, nah yang diinput harga satuannya. Penawaran. Harganya di mana, Kak? Ini lah. 2.990. Belum tambah lagi, Pak. Belum tambah lagi. 9. Ini aja barang. Ya. Itu lah 598. Ada kamen korban. Ya. Nah, kalau sudah ini baru bisa diklik simpan. Nah, kalau sudah kita simpan baru muncul di atas ini. Nah, itu kalau yang pencarian itu untuk pencarian yang di atas itu. Berarti bilangnya harganya beda ya, Pak? Ada mau? Inputnya mana? Bilangnya list RAP-nya ada 10, belum ada input ya? Iya. Iya. Nah, kami bingungnya itu karena kalau gedung dan bangunan itu gimana? Ya, yang ini dulu. Ya, pokoknya yang ini dulu. Enggak, Pak. Itu kita mengklasifikasikannya sendiri sesuai dengan akunnya. Enggak. Kita mengklasifikasi. Ini kalau klik di atas. Keluar dulu. Yuk aja belum. Ada. Rincian barangnya belum selesai deh. Doanya belum. Rincian barangnya belum selesai. Untung nilainya. Berarti Ya harus harus selesai. Berarti kada kawa menahan menyicil. Maksud Bapak itu. Sampai habis. semua barang terus. Ya, itu kan. Nah, ini satu. Ini mesin potong rumput. Ya. Jadi Tadi Bang kedua mesin potong. sama ya. Mesin potong. Mesin potong rumput. Rumput. Kerdadinya cuma satu aja. Mesin potong aja. Lain yang nomor 3. Nah, kalau kayak gini, Ulun bertanya juga loh teman-teman di BMN, ini kayak apa? Misalkan rincian barangnya sama yang ada di saktinya itu namanya apakah sesuai dengan yang ada di saktinya aja kayak gitu? Pada sama dengan Maksudnya nama barang di sini tidak mencakup semuanya. Yang kayak di pencatatan BMN. Kayak kan misalkan mesin potong rumput loh, Kak. Dari situ kayak apa? Di saktinya ini cuma ada mesin potong aja karena apa-apa lah. 53. Karena di BMN-nya bisa aja mengklasifikasikannya itu. Ada. Apa pilihannya kalau ada ya, Pak? Pilihannya tuh yang ada aja kayak itu lah. Nah, misalnya ini kan mesin potong rumput nih, cari mah. Kamu amunnya persediaan ini kamu bolos orang kalau si Makron, Bang.
Jadi kalau disimak bisa aja. Kalau disimak tuh ada sudah tolong lebih dulu. Ini tolong lebih dulu. Ada. Ini kan mesin, kalau di BAS ini kan mesin potong. Itu ada tuh mesin potong. Mesin potong aja, misalkan kami pilih mesin potong aja kan apa lah. Boleh nggak ini atau mengganti kode barang setelah di akuninya nggak bisa? Tapi asal misalkan hendak mengganti nih, kemungkinan bisa sebelum direkam di pembayaran. Iya, Pak, bisanya. Setelah pembayaran atau misalkan sudah keluar SP2D-nya itu ngaliham. Nah, belanja UP bisa. Nanti kalau untuk UP sama GU ada perekamannya tersendiri kwitansinya. Kadang ini misalnya dalam mesin potong rumput kerja nih, apa yang harus dilakukan? Apakah lapor ke BMN kah untuk minta munculkan atau kayak apa? Kadang nih otomatis, kode barang ini kan otomatis. Oke, data ini yang di situ kode barang di sakti sama kode barang di simak. Iya. Biasanya kalau ada sama Jadi Pak Ali, pada saat kita menginput di aplikasi ini kan kita memilih dan memasukkan barang daerah B itu kan. Nah, apakah pencatatan asetnya itu di bagian BMN menarik data sakti ini Kak Pak? Kalau menurut kemarin waktu yang pelatihan tuh kayak gitu Pak Ilyas. Jadi kan menarik. Jadi dari awal mungkin kan harus betul akunnya gitu. Kan umpamanya belanja aset kan biasanya kan akun 53. Kemudian kalau belanja barang 52. Nah, mungkin pada saat yang input itu pertama itu mungkin Pak Ilyas jangan sampai istilahnya salah kamar gitu. Misalnya ada kasus bahwa ya seperti tadi Pak, kita ingin menginput mesin potong rumput sebenarnya kan, tapi di dalam listnya itu tidak ada mesin potong rumput. Nah, apa kebijakannya? Maksudnya kayak gitu? Apakah kita mengambil seperti tadi yang umum aja mesin potong? Bagaimana nanti implikasinya terhadap pencatatan aset itu, nah Pak? Jadi kan kalau melihat yang ini aplikasinya ini kan kita menarik datanya tuh kan dari awal umpamanya menginput apa masuknya. Jadi ke aset ini mungkin mengikuti aja Pak Ilyas. Kalau menurut yang kemarin itu waktu yang simulasi kemarin itu tuh. Jadi untuk yang seharusnya umpamanya waktu di awal umpamanya mesin potong rumput. Jadi otomatis kan di aset menarik datanya harus yang itu umpamanya salah penempatannya atau akan bisa di aset dikoreksi kalau di sakti ini. Jadi baiknya tuh apakah pertanyaannya sebelum kami menginput ke sakti itu bersesuluh dulu ke BMN? Nah, bagusnya gitu Pak. Ya waktu simulasi kemarin itu memang idealnya itu memang gitu. Jadi umpamanya waktu yang asetnya umpamanya istilahnya agak ragu-ragu lah gitulah. Nah, itu bagusnya koordinasi lah gitu. Kalau yang jelas umpamanya 53 untuk belanja aset jelas ini sudah kan gak ada masalah. Cuma yang istilahnya tanda kutip rada abu-abu tadi nah konsultasi ke BMN lah supaya jangan salah kamar gitu. Berarti metodenya apakah betakunnya itu ya betakunnya itu ke BMN itu sebelum kami berkontrak kah atau sudah berkontrak? Kalau sebelum berkontrak kan kami misalnya kami Pak Wawan nih hendak bongkar A, B, C, D, E, F, G belanja modal. Berarti Pak Wawan gua ada Pak Ali dulu kah hanya berkontrak atau seperti ini metodenya? Kan kita sama-sama kada tahu nih Pak Ali karena implikasi setelahnya itu yang kita kada tahu kan. Berarti kan dari BMN harus menyediakan layanan prima ya Allah untuk betakun ya Allah. Ya. Nah,
Nah, berarti kalau misalnya barang yang dikehendaki itu tidak ada di dalam list ini, berarti setelah kontrak balik. Karena tahunya kita yang seperti tadi mesin potong tadi pada saat kita menginput. Nah, contoh misalnya kayak tadi mesin potong rumput kan yang ada mesin potong kain, mesin potong jerami. Berarti kita kalau kerja sama sekali memirip-miripkan aja berarti lah. Yang penting kan dari belanja modal kan. Pak, kalau waktu pada saat yang pembuatan kontrak itu istilahnya barang yang hendak kita beli atau apa tuh rincian barangnya itu Pak Ilyas memang kededa lah dulu anunya tuh lah. Umpamanya barang apa ini. Umpamanya waktu yang RAB-nya itu waktu yang hendak kontrak itu tuh. Kan otomatis kalau kita hendak mengadakan kan kita punya list barang nih. Seperti contoh misalnya lah mesin air, mesin pompa kan. Terus pengadaan mesin potong rumput. Iya. Terus pengadaan mesin tik misal. Nah, sudah jelas kan? Iya. Nah, cuman kita kada tahu di dalam list Sakti ini apakah semua barang yang ada dipasarkan di Indonesia ini ada semua. Kan kada tahu kita nih. Tahunya pada saat kita mau menginput ini. Seandainya itu di awal seperti kita menginput di Simple sudah diminta. Iya. Seperti ini kan otomatis kan sama nih. Berarti antara kita aplikasi Simple itu kan sendirinya. Iya. Dan ini masuknya pada saat hendak membayar atau setelah hendak yaitu proses pembayaran. Pada saat proses pembayaran Iya. lah. Nah, itu tadi kan kasus-kasus ini mungkin akan ada terus Pak. Nah, apakah itu kami memerlukan kebijakan dari BMN kah untuk menginputnya atau kami jalan terus input terus gitu nah. Enggak. Yang pina mirip-mirip Bang. Yang pina mirip kira-kira anunya tuh. Cuma satu halaman berarti adanya cuma itu aja. Tapi kalau Pak Ali, kalau misalnya mencari kita bertakun dulu loh, misalnya mesin inputnya apa dalam kodenya di aset awal kayak gitu. Kalau kan kode berarti konsultasi ke BMN. Ini udah ada kali lah. Kode barang. Kalau yang di kemarin waktu simak itu kan ada kode barang kan. Cuma kan kalau simak kemarin itu kan terpisah gitu. Kalau yang Sakti ini kan terintegrasi dari waktu yang awal kontrak sampai aset itu kan. Kalau di kami kan menurut kemarin simulasi itu kan tinggal menarik data aja itu Pak. Menarik data. Tapi jadi maksudnya gini. Kalau di kami, umpamanya waktu yang sudah di awal masuknya akunnya itu, kalau di kami kada bisa lagi mengkoreksi. Beda kalau waktu di simak. Kalau di simak itu kan kami sesuai yang kode barang yang yang ada dalam simak, karena kami melihat ini SP2D atau apa itu kan. Sedangkan ini kan kada lagi kita melihat kan. Nah di situ anunya. berarti harus coba-coba dulu lah.
Bagusnya itu kita tuh ke BMN dulu Pak sebelum berkontrak. Ya lo apa namanya yang tepat kan? Ya, mati. Ya. Tahu aja ya lo. Nah, sip. Berarti ada kesepakatan bahwa ke BMN dulu. Nah, jadi kami lanjutkan Bapak-bapak Ibu-ibu lah. Ini yang kedua nih mesin pemotong rumput. Kita pilih. Jumlahnya kita isi 6 buah. Satuannya 2185. Ya, simpan. Nah, rekam lagi. Nah, untuk perekamannya ini, Pak, kita rekam sampai sejumlah dengan yang nilai BAST-nya. Jadi misalkan di BAST itu ada 10 barang. Kita harus merekamnya 10 kali. 10 jenis barang maksudnya. Kalau untuk unitnya itu nanti di dalamnya yang ini kita isinya tempat sampah. Kalau gerobak, Kalau gerobak Ibang cari kata gerobak aja. gerobak. Sorong. Berarti kita pilihnya gerobak dorong lah. Nah, itu gerobak. Ini karena contohnya ini gerobak sampah, jadi kami pilihnya gerobak dorong. Sesuai dengan ada yang di saktinya. Jadi penginputan ini Pak Ai nanti karena juga berkaitan dengan pelaporan keuangan nanti. Jadi mohon untuk kita saling koordinasi dan juga saling berkomunikasi sesama. Ada mau. Air conditioner. Pendingin ruangan. Nah, pendingin ruangan. Ada air conditioner. Tion. Bahasa Inggris. Oh, adalah portable. Oh, ada 1,5. Ya. Lain portable. Lain portable 1 PK. Ada pilihannya tadi ada 1 PK, 1,5 PK. Kalau portable tuh yang bagus. Nah, itu berapa PK? Lihat ini kok dokumennya. Bujur ya itu lah. Jadi kalau AC ini kita sepakati portable air conditioner. Ah iya. Coba HP-nya Bang. Split. Nah, split. Nah, itu. titik C titik split. Ya. Berarti Pak kita kalau hendak mencari barangnya, cari semua kemungkinan kata-kata yang ada di. Kalau ini banyak berarti digabung Kang. Ada satu beda harga. Nah, misalkan di BST itu ada jenis barang yang sama, cuman harganya berbeda. Itu harus diinputnya berlainan juga. Nah, karena ini kan AC-nya ada banyak nih, cuman berbeda harga, jadi tetap diinput satu-satu sesuai dengan harganya juga. Oh. Kalau yang ini dengan harga satuannya yang berbeda ini. Itu splitnya juga ada ukurannya harusnya itu ada 1 PK, 1,5. Ada harusnya ada ukurannya loh. Iya makanya harusnya ada ukurannya.
Iya, pengeluaran. Udah, Belum, ada satu lagi. lagi. Nggih. Oke. Nah, ini sudah semua lah, Pak. Ini sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Pak, atau mau lanjut aja langsung? Nggih, Pak. Ya, lanjut. Un- Klik lah. Bagaimana kita cari? Kita cari. Ya, cari. Jangan klik itunya, Ding. Jangan sampai biru, Jangan sampai biru. Oh, keluar dulu. Habis kan? Kada. Barangnya ini kan udah pilih rekam lagi. Keluar dulu lah. Keluar masuk lagi. Oh, itulah. Kalau misalkan kededa jua nih pala kami membijakinya kemungkinan kami akan minta inputkan sama teman-teman di KPPN barangnya. Tapi itu kan aset tuh. Kan yang memegang aplikasi Sakti ini kan dari KPPN dan Kementerian Keuangan. Mungkin kalau misalkan kededa jua kami bijakinya dengan ke KPPN nantinya. Laporan kan? Kurang tahu sih Pak, mudah-mudahan mau. Belum pernah. Mungkin Pak Sumalah kira-kira nih pada saat pian hendak mengolah RAB alat lab ke BMN dulu. Jadi BMN mencarikan apakah ada di list di BMN. Apabila di BMN itu tidak ada, insya Allah ada juga di sini. Tadi ada jar Ibu Dewi, kita bisa request ke KPPN. Nah, jadi mungkin dari sisi database-nya ditambahnya nanti, Pak. Nah, setelah muncul baru kontrak. Jangan berkontrak dulu bilang reda, Pak. Karena ngalih mengimport dan Sudah, boleh lanjut. Coba kita tes dulu barang laboratoriumnya ada atau kada malah dulu malah. Sediaan ke Aset aset. biasanya. Biasanya kalau alat laboratorium itu masuknya persediaan atau aset, Pak? Peralatan dan mesin. Aset. Coba. Apa namanya, Pak? DNO. Deno. Tes. DY. NO. NO. Nah, dah coba cari itu aja dulu mau lah. Ada. Suma itu merek kah atau nama alatnya, Pak? Oh, nama alat lah. Oh, nama alat. Coba tak. Alat laboratorium kayaknya ada. Kayaknya ini lebih umum, Pak Ai. Ada, ini spesifik nah. Spesifik flow table, alat laboratorium itu spesifik. Ada berapa? Tadi Bang di Google apa nama lainnya? Udah. Atau misalkan ada nama lainnya, kita cari nama lainnya dulu, Pak. Alat lab adalah alat lab. Oh, adalah. Peledak.
Oh ada tuh alat laboratorium hidrokimia lainnya. Nah berarti kan harusnya ada yang lain-lain. Oh teknik mesin ya Pak. Coba tambah teknik mesin teman, teknik mesin. Teknik mesin. Teknik lah. Ya. Atau mesin, ayo mesin. Mesin lainnya ada kan? Kalau ada mesin lainnya magnet. Ada mau lagi. Alat laboratorium logam ada terus lain-lain. Sudahnya paling paling Satu halaman. Oh itulah. Nah harus tahu apa takut ke BMS. Ini gimana? Kayak apakah membijaksanainya kalau misalkan Kalau misalnya alat lab ampun takut teknik kerja di sini ya bijak ini. Harga alat labnya berapa aja Pak? Harga alat labnya? Harga alat lab 26 juta harganya. Harganya info dari Fakultas Teknik 26 juta harga alatnya tuh. Nggih. Iya. KP Kerda di sini namanya kayak Pak? Kada masuk turun kayak ini. Memijakinya kayak Pak, misalnya paket itu apakah jangan dibelanjakan dulu Kak? Nah, berarti jangan dibelanjakan dulu Pak. Ya. Coba pakai di YNA, Bang. Komen Q dulu. Pak, kalau misalnya konsultasinya emang enggak Pak? Berarti Pak Suma, untuk alat lab lah memang hampir semua ada tekniknya karena mungkin di FKIP, di pertanian, kehutanan paling kada pian spesifikasi alatnya lebih detail, namanya apakah namanya misalnya ada nama khusus misalnya pH meter kan macam-macam gitu kan. Ada dua cara. Yang pertama tadi mencoba ke KPPN minta inputkan alat itu, kalau tidak ada atau minta kebijakan di bagian BMN sebelum melakukan kontrak. Itu aja Bang dulu. Inggih, semoga ya tahun ini barang-barangnya yang ada di Sakti. Kenapa Pak? Inggih, pasti pilih Inggih. Yang kada di Sakti aja biasanya kada ketemu, apalagi yang di Sakti. Ya udah lanjut. Inggih, kami selesaikan Pak lah. Ini ada yang bertanya lagi atau lanjut lagi Pak? Lanjut. Oke, kami lanjut Pak. Ini sudah kami input semua sesuai dengan yang di BAST keluar. Nah, setelah menginputan rincian barang, ini ada namanya kalau di Sakti itu pendetilan cowok itu pendetilan akunnya, chart of account. Nah, di sini berbarang ada lagi. Ini diinput per akunnya aja, per akun kontraknya. Biasanya cuma satu aja karena kontrak itu nggak boleh 2 akun lah. Jadi nggak bisa juga kontrak 2 sumber. Jadi diisi nilainya. Lagi sedih dari pendetilan kode cowoknya untuk memilih kode cowoknya. Jadi kita tambah. Nah di tanda cari itu kita cari biasanya kalau akun kontrak yang sudah terdaftar itu akunnya pasti sudah pasti kan Pak. Tinggal dipilih aja langsung akunnya yang itu. Tapi untuk jaga-jaga bisa aja Pak
dicek apakah akun yang kami daftarkan itu betul atau kada. Jadi bisa aja karena misalkan masalah lapor ke operator di akuntansi dan pelaporannya. Jadi ini kita pilih. Nah ini untuk nilainya itu, ini nilai yang di BAST-nya. Misalkan kayak outsourcing itu setiap bulan diisinya 1 juta, misalkan 1 juta. Nah, simpan. Nah, ini udah langsung kita klik simpan. Ada sama aja jumlah duitnya. Berarti bagi tahun sama. 7 apa yang input? Pajak. Ada. Di sini ada apa sih terkait pajak. Oh, ada. Lalu Jadi rencananya 144.200. Keluar. Kita rekam lagi. Tadi 148 dari di BAST-nya ini sudah ada pajaknya kah? Lalu ini tambah pajak. Nah, ini barang belum pajak, berarti barang. Oh, berarti barangnya itu harus include pajak di nilai satu. Harus pajak Di nilai satuannya itu. Jadi nilai rinciannya tadi beda totalannya. Nah, berarti kita ngolah tuh kan kalau disimpel itu kan pajaknya keluar tuh. Di sini nih pajaknya jadi satu dalam item-item. Nah, berarti 2 RAB juga bikinnya Pak ya. Kadang ini. Ya, berarti 2 kali gawe kita lah. 2 kali gawe. Satu. Kami menunggu pajak ya. Pak Ali, berarti kalau kita bikinkan konsep kerja sementara aja, apakah kita misalnya kita sepakati misalnya kata Pak Muslimin tadi, seandainya kita hendak mengadukan kontrak, kalau dalam waktu longgar mungkin gak ada masalah Pak. Misalnya kalau misalnya banyak kontrak yang mau dia tanyakan, apakah di Pak Ali bisa memberikan waktu, oh ternyata kami memverifikasi ini cukup satu paket setengah hari misalnya selesai. Artinya kayak itulah Pak, interval waktu yang disediakan. Karena Pak di pengadaan barang jasanya ada yang suruhannya dadakan, ada juga akhir tahun. Itu nah. Nggih, makasih. Siapa aja Pak kita? Maulana ya Pak, ada teman nggak? Terima kasih sebelumnya Pak, izin menyampaikan sedikit tentang rincian kontrak itu. Selagi rinciannya verifikasinya aman di awal-awal tahun, kemungkinan sudah terbiasa berarti kan Pak, bahwa hal-hal yang kemungkinan ditolak itu sudah ketahuan. Contohnya misalnya di bulan Maret, April, Mei, Juni kan sudah beberapa kali minta verifikasi kan. Jadi untuk belanja di bulan-bulan itu pasti sudah hafal lah yang mana yang bakal ditolak, yang mana yang bakal kita teruskan. Jadi untuk akhir tahun
sedemikian rupa disampaikan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Jadi kemungkinan minim lah untuk hal-hal yang tersebut untuk dikoreksi lagi. Jadi sekiranya di akhir tahun bisa cepat dikerjakan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Jadi kita semua enak juga Pak. Kontrak diverifikasinya cepat dan memang itu sudah bagus gitu Pak. Sudah memang minim koreksi. Makasih Pak. Berarti kita mungkin setiap kontrak akan seperti itu Pak Ali. Mudah-mudahan lancar-lancar aja Pak lah. Dan di fakultas juga bisa berkoordinasi ke bagian BMN-nya. Kalau itu terkait barang habis pakai Bang Pali, yang banyak itemnya tuh, apakah kami bisa diberikan daftar kode asetnya? Misalnya hendak membantu koreksi dari BMN, kami dapatkan dulu list yang sudah ada kode barangnya. Jadi waktu olah RAB itu menyerahkan ke BMN tuh kada tapi lawas gitu nah. Jadi kita tinggal julung filenya aja kan. BMN tinggal mengoreksi gitu nah. Oke, kalau ada misalnya kita diberikan list aset itu yang sudah ada terdata. Masih. Pak Ilyas. Jadi kalau yang untuk belanja barang habis pakai itu kemungkinan besar yang biasanya yang salah salah akun itu biasanya belanja bahan itu ke belanja persediaan lah Pak Arif lah. Ada kan biasanya umpamanya seharusnya ini untuk belanja bahan, tapi ada masuk persediaan. Tapi sebaliknya ada juga yang persediaan masuk ke belanja bahan. Umpamanya contohnya kan umpamanya pembelian teh kotak kemarin tuh ada kita ketemui kan. Ternyata dimasuk di ini akun persediaan itu Pak. Jadi itu yang mungkin yang agak krusial tuh yang yang salah akun gitu. Jadi kalau yang untuk yang listnya yang itu ada kita nanti bisa kita kita sampaikan. Nah, jadi barang-barangnya ini kita ubah sesuai dengan harga satuannya, include harga pajak. Tapi ini untuk operator di fakultas jangan takut, ini bisa diubah. Asal jangan sampai jadi SP2D. Izin menyampaikan Pak Ilyas terkait barang habis pakai. Untuk barang habis pakai yang dicatat di aplikasi persediaan itu sebenarnya tidak ada kode barang bakunya Pak. Tidak ada kode barang berdasarkan PMK-nya, berbeda dengan yang ada di SIMAK. Jadi untuk persediaan selagi belanjanya masih normal, misalnya beli kertas, pulpen atau dan sebagainya, itu bisa aja langsung ditambahkan, soalnya di persediaan aplikasi persediaan itu tidak ada kode barangnya spesifik, bebas, asalkan masih dalam konteks bahwa itu memang perkakas untuk perkantoran atau alat-alat lab. Berbeda dengan misalnya belanja itu nanti dibelikan nasi kotak atau dibelikan buah-buahan, gula, kopi dan sebagainya. Nah, itu menyimpang daripada apa yang ada di ketentuan oleh kalau di habis pakai itu tidak ada bakunya bahwa itu peralatan atau tapi ada barang konsumsi, barang peralatan, suku cadang, ada seperti itu Pak. Jadi konteks untuk memahami barang konsumsi itu apa, itu aja Pak.
perlu dipahami bahwa barang konsumsi itu adalah barang perkantoran yang habis pakai, bukan seperti kopi, gula dan sebagainya. Makasih, Pak. Jadi kalau sudah kita input rincian barangnya dan pendetilan CO-nya sudah sama, jadi kita bisa langsung simpan. Oke, sampai ada tanda simpan berhasil. Oke. Nah, berarti di daftar dokumennya itu ada BAST yang kita input tadi. Di sini. Nah, di sini nanti Pak Ai, semua fakultas itu kelihatan BAST-nya. Jadi kalau misalkan hendak berubah atau misalkan hendak menghapus, mohon hati-hati benar. Soalnya kalau pindah terhapus ampun fakultas yang lain atau terubah ampun fakultas yang lain. Karena Sakti ini nggak ada batasan fakultasnya. Karena Sakti ini untuk khusus satu satker itu kita bersama-sama memakainya. Pokoknya kita jangan ada pemusuhan ya kalau. Ini sudah. Itu aja lah Pak, sampai dengan karena pencatatan SPP kayak apa, karena ya lo. Misalnya nih. Ini kami contohkan aja gini lah dulu lah. Jadi amperahan itu sebelum kada Bapak ini contoh aja dulu lah kami contoh. Kalau misalkan BAST ini sudah diinput loh Pak, bisa aja hendak melakukan pembayaran. Masukkan ke BO, nanti di kami merekam pembayarannya berdasarkan BAST yang diinput ini. Nanti di kami misalkan BAST ini kada terinput, kami kada bisa membayarkannya. Misalnya operator itu adalah BO, kan ada dua jelas ya, apakah kita ke BO, apakah pakai orang-orang lain kok. Nah, misalnya ini akun operatornya si BO itu juga. BO yang menginput maksudnya. Bisa aja. Sorangan. Oh. Jadi ini intermejo aja dulu Pak. Satu orang aja. Nah, jadi intinya kayak gini, kalau di kami sebagai operator SPM menerima amperahan BAST kontrak itu, misalkan pembayaran kontrak itu mohon untuk BAST-nya sudah diinput. Kalau misalkan belum diinput kami kada bisa membayarkan, itu aja. Jadi ini intermejo dulu Pak, misalkan ini untuk pembayaran. Karena BAST-nya sudah diinput. Akun lagi lah ada. Enggak, ini operator untuk pembayaran. Jadi di operator komitmen ini kereda menunya. Ini di menu kami, jadi kami catat SPP itu loh Pak. Kami pilih itu nanti BAST-nya keluar. Pegang kawan. Nah, waktu kami mau melakukan pembayaran, enggak, karena ulun multi user. Oh, iya. Jadi misalkan hendak melakukan pembayaran, kalau misalkan BAST-nya ini kereda, jadi kami sudah bisa melakukan pembayarannya. Ini gambaran aja, nanti kami di SPM kayak Pak, Bapak dan Ibu. Oke, kita batal aja. Jadi di sini akunnya sudah, kami nggak memotong akun lagi, jadi pemotongan akunnya sudah di yang BAST itu Pak. Ya, itu aja. Kalau bisa sampai disimpan dulu. Belum membayarkan lagi. Sampai sini kayak gitu Pak, proses untuk pencatatan BAST kontrak. Yang memang kontraknya didaftarkan ke kami yang untuk
Untuk misalkan BAST yang kwitansi itu ada lagi Pak Ai menunya. Disebutin lagi, sebutin lagi. Nah, itu kurang. Karena kami beri masukan ke apakah operator itu ada waktu-waktunya ini menginputnya kah. Jadi misalnya Bu Kumpul direktorat sehari atau hari apa gitu kan. Jadinya bekerja gitu lah. Dalam hal ini menjaga safety data dulu sementara apalah. Ada yang nyaman tuh di aklap Kang seberatan Pak. Ini loh tadi yang ATK aja ya. Nah, ini. Ini contoh untuk menginputan persediaan BAST-nya. Ini dalam konteksnya ini penginputan persediaannya ini yang didaftarkan kontrak, bukan kwitansi UP atau LS non kontraktual. Tata caranya itu hampir sama aja, cuman mungkin karena yang berbedanya pas kita perincian barang cari kontrak. BAST-nya yang mana kan nomor kontraknya 142. Nah, kita pilih kontraknya. Nah, ini pemilihan tahapannya kayak tadi kita pilih. Nah, nomor BAST-nya dulu. BAST-nya terserah bikin dulu. Nah, tanggal BAST-nya. Untuk penginputan tanggal BAST-nya ini bisa aja Pak sebelum dengan, tapi asal tanggalnya. Untuk penginputannya boleh sebelum tanggal BAST, cuman di sini diinputnya sesuai dengan tanggal BAST. Ini karena akunnya 528 ya. Kita pilihnya, maaf Kakak Lana, ini pilihnya apa? Aset juga tetap? Aset. Non aset ya? Berarti kalau akun pemilihannya 528 itu non aset, kada perincian barang. Oh, jadi itu khusus akun 53 aja? Oh.
Langsung simpan. Langsung Soalnya simpan. Dikti juga mengantisipasi inputan persediaan yang mungkin ratusan sampai ribuan belanja persediaan. Beda dengan belanja aset kan hitungan paling puluhan rincian aset itu. Beda dengan persediaan ada ratusan barang. Coba simpan. Bisa Simpan. berarti ini memang Ya, simpan. Ya, simpan. ini gimana Pak Kalana? Heeh. Ini ada misalkan ini kami operator di fakultas ini hendak input 528. Terus ada notifikasi kayak gini nih pas menyimpannya. Harusnya menghasilkan BMN. Jadi akun ini seharusnya menghasilkan BMN. Silakan koordinasi dengan operator GLP, aset dan persediaan. Ini notifikasinya. Jadi ini masuk aset itu. Aset jadinya 52. Ada jasa. Jadi misalkan kita milik aset, di rincian barangnya itu ada pilihan aset atau persediaan, Kak. Apa jadi kesepakatannya kayak apa ini? Klik lang, klik dulu, klik kalau persediaan. Satu lagi lah. Jadi ini kesepakatan di BMN. Lantai. Yang pendek itu nama barangnya, Kak. Terus Misalnya tadi itu apa? Pel. Pel dan magnet ya. Kan apa ini? Dua kali pilihan aset dan persediaan aset. sudah senang. Senang tuh padahal. Jadi masuknya ini apa? Alat-alat pel dan magnet. Ya. Jadi kayak apa nih teman-teman di BMN kebijaksanaan kita? Apakah tetap di input rumahannya? Mohon izinnya operator persediaan nama Itu menambahkan. kalaunya di persediaan tuh lah misalnya kertasnya garis besarnya aja bisa kertas ya. Jadi yang di dalamnya tuh hanya karena diurai yang HPS kertas A4 ya F4 pilihannya. Jadi kalau yang buan PP kami inputnya garis besar itunya aja, misal kertas HPS itu aja. Misalkan kayak pel ini tadi alat-alat pel kami pilihnya kayak itulah. Misalnya ada lagi apa nih? Pel. Alat pel ada di situ. Nah, jadi itu aja. Jadi kalau di rincian barangnya ini kan pel lantai nih. Alat pel Jadi kami pilih alat pel aja lah. Ataupun itu pel lantai, pel debu, pel dinding, apa ya pokoknya alat ya. pel. Oke. Ini kalau di rinciannya ini kan ada pel lantai dan pel debu nih. Jadi dipilihnya sesuai. Iya. Kalau misalnya lo supaya menghemat kan Sampai misalnya ini kan alat satu jalan itu aja. kita di kontrak kita gabung aja alat pel. Contoh Gerobak sampah sudah berarti. baterai atau gergaji. Nah, ini alat itu kayak alat kebersihan. Ada contoh aja Oh, paperclip. Klip aja. Paper. Atau klipnya KLIP. Penjepit merah, penjepit kertas. Jangan pakai tip. Oh. Ada tinta tulis, tinta sampel, tinta cetak sama Tinta toner. Alat tulis kan?
Misalkan kayak pulpen. Kalau di Bisa lah kayak itu Kakak Arif. Misalkan kayak pulpen, binder klip dijadikan satu kategori alat tulis. Binder klip tuh ada rumahannya penjepit kertas. Tapi ngikutnya Atau barangnya oh, harganya lain-lain loh. Binder klip 101. tuh binder klip tuh ada nomornya 10103 01003. gerobak ini kita jadikan satu juga, tapi duitnya kita tambah. Beda harga barangnya. Beda harga barang. Persediaan Kakak Arif. Minta usernya. Umumnya di sini hanya pindah sama pindah pendidikannya. Nah, ya berarti umum dulu di sininya. Jadi kita sepakati untuk inputan persediaan itu nama yang umumnya aja Pak lah. Misalkan kertas aja. Kertas aja. Pulpen. Kalau misalkan nilai rupiahnya harga satuannya berbeda, beda juga lah. Harusnya beda juga yang di inputnya. Mesin itu. Lampu ada lampu. Ini nah herbisida nih apa? Itu alat membunuh rumput. Berarti kayak yang input barang harus tahu nama-nama barang. Harus belajar sama teman-teman di BMN nama-nama barangnya. Jadi siapa yang aku dulu barangnya sakit kepala dari. Ini karena peralatan dan mesin bisa juga. Jadi ini kita sepakati lah Pak lah. Bertanya dulu ke BMN. Oke. Gergaji banyak nah yun. Yang larang itu.
Jadi ini memang perlu koordinasi dengan BUMN, nanti kena salah akun misalkan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terkait yang sudah kita coba inputkan ini, ada dari belanja modal dan belanja persediaan. Kayaknya kita akan membuat satu kesepakatan kinerja mulai dari urutan dari pengadaan barang jasa sampai ke pencatatan lewat saktinya. Nanti akan kita, kalau misalnya alurnya kita buat di sini dulu, mohon koreksi. Pertama dari sisi pengadaan barang jasa sebelum membuat HPS atau pada saat membuat HPS berhubungan dulu, bertakun dulu ke bagian BMN, baik itu BMN di fakultas maupun di rektorat. Nanti di bagian BMN akan membuatkan catatan bahwa sudah diperiksa, sudah diverifikasi dari BMN. Setelah itu baru membuat HPS. Nah, setelah membuat HPS itu dari sisi pengadaan barang jasa lewat aplikasi Simple sampai kontrak, terus urutannya mendaftarkan kontrak. Nah, setelah mendaftarkan kontrak baru input ke aplikasi Sakti. Nah, itu mungkin urutan yang akan kita sepakati. Mungkin di awal-awalnya yang perlu pertanyaan, kata Pak Maulana tadi, kalau sudah banyak data yang sudah diinput artinya sudah banyak rekaman-rekaman yang bisa dibuat. Nah, terus implikasi kata Pak Dekan tadi terkait operator malah. Nah, karena dari memasukkan di aplikasi ini semua operator tuh bisa mengakses ke seluruh paket-paket pekerjaan. Apakah nanti pertanyaan Pak Dekan tadi, operator itu dikumpulkan kah di satu wadah atau ditentukan waktunya pada saat penginputannya atau bagaimana, nanti mungkin ulun perlu masukan ke apa metode kerjanya atau di tempat masing-masing operatornya memasukkan menginput. Karena yang kita alami sekarang ini adalah contoh misalnya Pak Yuyun. Pak Yuyun dia multiplier kan, dia kedokteran, FK, perikanan, kadang-kadang dari fakultas kita yang lain. Jadi mungkin bebannya jadi 2-3 kali lipat dari yang ada ini. Jadi mungkin nanti kayaknya operator PPK itu kalau lo perlu gitu kan. Tinggal nanti metodenya apakah kita kumpulkan direktorat kah atau di fakultas masing-masing kah atau operatornya itu kata Pak Dekan yang teliti malah istilahnya lah seperti itu. Nah, mungkin perlu masukan dari kawan-kawan, nyaman kita diskusikan ke pimpinan untuk kebijakannya. Terima kasih. Memang kalau harus berkumpul kan repot benar ini. Mungkin ada penghubung lah yang dari universitas ke, kita tetap ke KPPN atau gimana? Tetap KPPN ya. Sewaktu-waktu misalnya terhapus tadi, nah seperti apa? Pasti ada caranya tuh. Jadi udah aja begini, kalau yang misalnya merasa melakukan kekeliruan, nah lapor ke tim di universitas. Tidak didiamkan gitu loh. Karena berat juga harus berkumpul ini, padahal beda-beda. Satu, terkedua ada yang banyak, ada yang sedikit kan. Di rektorat ada tim adminnya nanti malah yang bisa, membijak, yang bisa selalu menghubungkan ke KPPN. Nah, iya, semacam itu. Betul, Pak. Untuk mengatasi. Misalnya ada sih caranya. Kalau di aplikasi ini lah Pak, maaf, sebelum inya jadi SP2D, BAST itu bisa dilakukan perubahan. Misalkan terhapus juga, sebelum dilakukan pembayaran terus keluar SP2D itu bisa diinput lagi asa. Diinput kembali. Kalau memang
Ini online loh Pak. Ini online. Jadi mau kada mau harus input ulang kalau misalkan terhapus itu. Maksud saya kalau memang ada operator yang merasa menghapus tadi ya tidak sengaja tadi kan harus lapor supaya kita ketika membuka disangka belum masuk kan lalu nunggu-nunggu padahal sudah. Nah itu sehingga segera bisa diatasi. Gitu ya. Ada masukan lagi Pak Saiful, Pak Irwan? Cukup. Masukan lagi Pak. Ya silakan Pak Suma. Nggih. Kita lihat dari input kita tadi Pak, bisa Pak. Jadi Bapak memperkirakan misalnya pelaksanaan kontrak itu 30 hari. Kira-kira tanggal 30 Desember, 30 November berakhir. Jadi Pian sudah bisa bon nomor BST, tanggal BST-nya sudah ditentukan. Nah Pian sudah bisa input Pak. Walaupun hanya mendaftarkan kontrak, sudah bisa bekerja. Dilihat dari ini Bang tadilah. Ya, jadi bisa dicicil kan. Tapi kayaknya inputannya nih kada bisa yang bercicil. Misalnya RAB-nya 10, alat 5, 2 kada bisa Pak. Inputnya harus selesai, hanya bisa tersimpan. Ada lagi yang lain? Pak Jupri. Terima kasih Pak. Sebenarnya kami ini termasuk yang gregitan Pak dengan aplikasi ini. Dan anehnya ketika kita tanyakan ke KPPN pun menyuruh kita untuk menanyakan ke PTN lainnya. Yang punya aplikasi siapa, yang disuruh bertanya siapa, kan kayak gitu. Namun dalam hal ini, dalam rangka ini juga yang tadi bahwa user 1 bisa mendelete atau melihat kerjaan user yang lainnya, masih kami upayakan untuk bertanya hal itu, menyampaikan hal itu. Dan tindak lanjutnya mungkin siang ini kami kan ada Zoom meeting juga dengan para BPP dalam rangka penyampaian LPJ bendahara pengeluaran di bulan Januari. Mudah-mudahan dapat solusi dan ya sebenarnya aneh ketika hal ini tidak diantisipasi dengan aplikasi Sakti ini. Mungkin di antara yang dijadikan nama Sakti itu karena bisa menghapus atau mengacaukan pekerjaan orang lain, itu Sakti berarti. Mungkin demikian Pak, mudahan ada solusinya lah yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jupri. Sedikit masukan Pak Jupri, Tempulupian hendak berapat lawan bebuan BPP. Kalau misalnya ada contoh nanti pembayaran lewat GU lah Pak biasanya. Nah, karena segera aja Pak kita jadikan contoh karena supaya
Jangan sampai pada saat kita sudah mulai sibuk, kita baru belajar saktinya. Jadi kalau ada satu aja yang bisa diinputkan, kita kumpul-kumpul lagi, Pak. Jadi metode apa Gerang yang supaya kita nyaman begawian gitu nah. Jadi kita dapat masukan semua apa. Jadi kawa diolahkan SOP proses kegiatannya. Nggih, makasih. Iya Pak, insya Allah. Dan itu kan kita lewat Zoom meeting di record nanti. Jadi recordnya bisa diputar-putar ulang. Dan setahulun lah di Sakti ini pun sudah disediakan modul-modul kan. Itu yang bisa kita share untuk dipelajari. Dari kami di bagian di bendahara pengeluaran, ya staf kami itu memang ketika bertanya, ternyata dari KPPN pun melempar supaya melihat YouTube tahu. Nah itu disuruhnya melihat YouTube. Jadi belajar sorangan juga akhirnya. Gak ada berguru lagi. Makanya jadi seperti itu. Nantilah jadi dikarenakan memang tanggung jawab ketika ada kasus revolving UP ya, tanggung jawab dari si operator atau yang menjalankan revolving itu lumayan besar. Memang ada wacana di kami itu untuk meminta memang ya mau kada mau kesediaan para BPP. Kalau dulu waktu SAS kan masih para BO kan yang melakukan penginputan dan lainnya. Karena di sini memang tanggung jawabnya sangat besar dan vital ya. Ada wacana seperti itu, jadi minta BPP. Nah untuk itu terhadap hal-hal yang tadi memang akan kita fasilitasi atau sediakan semacam tutorial atau video sampai juga kita berikan yang kayak modul yang ada sudah di Sakti dan link-link YouTube-nya seperti itu. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Pak Jupri, terus dari BMN ada masukan? Mungkin apa Saudara Maulana ada masukan? Kita coba jalani aja dulu, Pak. Siap. Nggih. Yang penting semangat ya. Kalau misalnya sudah cukup, Pak Yun ada masukan ke Pak Yun? Pak Yun ini paling haur kan ini. Bapak Silakan izin. Bu, silakan. Bapak lu di belakang. Bapak. Izin, ini pencatatannya tadi belum, itu cuma sampai kontrak loh Pak. Masih menambahkan nilai. Ini yang kwitansi juga dicatat Pak Ai, non kontraktual tapi kwitansi. Bisa harus dicatat. Kado bisa dicatat juga. Oke. Ada. Contohnya lah. Jadi tadi kan menunya itu, ini pencatatan BASTBG ini yang kontraktual, yang ada pendaftaran kontraknya. Nah, kalau yang pencatatan BAST dan kontraktual atau kwitansi ini untuk pencatatan kwitansi yang di bawah 50 juta biasanya apalah? Di bawah 50 juta kan ketentuannya kontrak itu 50 juta lah. Nah, ini yang di bawah kontrak di bawah 50 juta, jadi kwitansinya harus dicatat juga Pak Ai. Kami belum melihat Bang lagi sampai dalamnya, cuman kurang lebihnya sama, menginput barang juga. Pada saat anak pembayaran aja. Jadi kwitansi. Jadi kami di SPM sama kayak yang BAST tadi Pak, narik kwitansinya aja lagi yang sesuai dengan inputan operatornya. Ini kan nakarda contohnya kita lihat aja dulu lah. Nah ini mungkin lebih detail Bang dari yang kontraktual, karena kontraktual itu sudah ada akunnya lah Pak. Ini berarti operatornya harus mendetilkan akunnya. Nomor dokumen. Misalkan kita isi sembarang aja dulu lah Pak lah. Misalkan pengadaan komputer. Kursi. Kursi itu bisa jadi aset, bisa jadi persediaan gitu lah Pak. Bisa. Sesuai nilainya.
IDR. Cari aja IDR. Ya, kelewatan I. Ya, I. I Iya, tadi. iya, I. Ya. Nah, untuk supplier, nah ini berarti harus mencari nama suppliernya. Misalkan suppliernya contohnya Naila Solution deh. Ding di bawah. Nah, untuk supplier ini biasanya otomatis ada karena kami biasanya kalau pendaftaran kontrak itu misalkan nama CP-nya itu sudah kami otomatis ada Pak Ai. Kami daftarkan juga. Nah, misalkan usernya baru itu harus koordinasi lawan kami. Nah, maksudnya nama supplier baru harus koordinasi dengan kami. Tinggi. Nah, di sini berarti operatornya harus mendetilkan akun-akun pemotongan uangnya sesuai di RKKL. Ini dari di akun operator PPK adalah. Nah, operator ini semua di operator komitmen. Oh, iya, Operator PPK, operator komitmen sama. Kira-kira apa nih Pak akunnya? Belanja modal 532. 53. Bawah lagi. Atas. Kelewatan. Jadi ada 53. Tuh belanja barang tuh 99. Sudah 53 sama aja 53. Ya. Di itu Pak mungkin di pilihan ininya Ding. Di pilihan ininya Pak. Nih misalkan akunnya Sapras mungkin baru ada. Sesuai dengan di RKKL Pak. Ini pilihannya KPPN-nya kosong ini. Ya ini. Ini karena mengambil akunnya tadi nih. Oh, akun SBSN ya. Kamu ambil WA lah ya, DK. Tergantung pilihan, KRO-nya, Misalkan kan, ini contoh aja, Mis. Ya. Ini PNBP, ininya tetap RM. Ya. Nah, nanti kita masuk lagi ke pendetilan cowoknya Pak Ai. Belum lagi Pak, kita rincikan cowoknya dulu. Ini melihatnya misalkan 052 atau 053. FOB tadi. Kerja FOB, ya udah yang ada ya. Misalkan, oke. Simpan. Juta aja. Ya, dah. Nah, baru ada pilihannya juga Pak. Hai. Berarti 40. Ini penginputan ini sama kayak yang di rincian barang tadi sama yang di BAST. Tinggi. Anggap kursi. Yes. Ini aja selesaikan akun masing-masing operator, lalu kita kumpul lagi. Boleh, jadi boleh. langsung mengerjakan. Nanti bawa ya, contoh masing-masing boleh Bapak siap ini. Ya. Oke. Kursi kayu. Ya anggaplah kursi kayu. Keluar. Baru bisa disimpan. Simpan karena dihapus. Iya. Ya, sudah input ini baru minta buatkan SPP ke BO untuk melakukan pembayaran. Jadi ini mekanismenya sama kayak tadi Pak Ai. Kami di SPM ini. Itu aja Pak Ai, info tambahan. Terima kasih Bu Dewi.
Jadi kesimpulannya kalau yang kwitansi, apabila rekanannya tidak ada terdaftar di aplikasi, segera lapor ke bagian akhlak untuk didaftarkan ke aplikasinya. Supaya yang proses kwitansi tadi bisa berjalan. Baik, kayaknya cukup lah untuk satu paket yang kita coba pada hari ini. Dan nanti ke depannya kalau misalnya ada masalah-masalah dalam penginputan, kita bisa kumpul-kumpul lagi Pak, untuk terkait bagaimana penyelesaian dan kesepakatan yang akan kita ambil untuk langkah-langkah supaya lebih baik. Oke, terima kasih. Kita tutup acara pada hari ini. Nanti hasilnya akan kita sampaikan ke pimpinan bagaimana metode-metode yang kita rangkum, terutama dalam hal penggunaan akun operator. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun ucapkan terima kasih atas kesediaannya pada berkumpul pada hari ini dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita bersama. Ulun ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.